Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda. Sarapan kita pada pagi hari ini masih berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang baru kita merayakan bersama-sama. Mari kita mengingat terus dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kematian dan kebangkitannya untuk menebus dosa-dosa kita. Ayat yang saya ambil dari sini adalah Matius 26 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya kasih judul di sini, Yesus pesta dan akan pesta, malah terus pesta. Ini dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Yesus sedang merayakan Paskah? Karena Paskah berikutnya, sebetulnya hari berikutnya ya, itu tetapi beliau disalib. Jadi bukan perayaan Paskah ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi makan bersama biasa. Tetapi saudaraku, nah ini kan sehari sebelumnya dia, Paskahnya Jumat itu ya, dia disembelih sebagai domba. Ada dua aliran yang merayakan Paskah, rupanya Yesus milih hari itu. Jadi seperti hari raya itu ada dua aliran ya, ada yang lebih dulu dan ada yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Jadi waktu itu juga ada dua aliran, ada yang pilih hari ini, ada hari yang berikutnya. Dan Tuhan Yesus milih yang ini. Di tengah acara, Yesus menginisiasi hal baru, artinya dalam perayaan Paskah itu makan bersama ya, makan bersama, menyembelih domba, lalu menyanyi mazmur pasti, tapi pakai pakaian seperti mau pergi itu ya, itu mengenang akan pembunuhan bayi-bayi orang Mesir itu, tapi bayi-bayi orang Yahudi tidak mati, kemudian segera pergi meninggalkan Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi dalam ayat-ayat ini, dalam narasi ini, Tuhan Yesus memulai suatu hal yang baru. Coba perhatikan di sini. Ya, Yesus mengambil roti. Jadi di tengah-tengah makan itu, tengah-tengah makan Paskah, Yesus mengambil roti, kemudian mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Nah ini ya, jadi di tengah-tengah itu, di sela-sela itu tiba-tiba ya Yesus merencanakan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, kemudian diberikan kepada murid-muridnya. Dan ada perkata seperti ini, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah jelas sekali Bapak Ibu Saudara, Yesus tubuhnya masih utuh, tetapi dia memberikan roti, loh roti ini adalah tubuhku, makanlah, seperti itu. Roti ini sudah dipecah-pecahkan, makanlah. Nah,
Berarti roti ini sebagai lambang dari tubuhnya. Tubuhnya masih ada ya. Ini jadi roti dimakan itu lambang tubuh Yesus yang dipecah-pecah karena dibagikan ya. Jadi tidak roti utuh itu tapi dicuil-cuil seajak mendapat bagian kecil-kecil itu untuk mengenang rupanya ya. Untuk mengenang. Nah ini loh tubuhku nanti besok pagi tentunya mau dipecah-pecahkannya untuk kamu makan, untuk kamu mengerti, tubuhku dipecah-pecahkan untuk kamu. Kemudian berikutnya mengambil cawan, sama ya sesudah mengambil cawan lalu mengucap syukur, kemudian memberikannya kepada mereka, murid-muridnya, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Nah ini yang baru ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lagi-lagi ini acara baru. Di tengah-tengah makan itu, selagi mereka makan itu, lalu ada acara baru, yaitu acara makan roti dan minum anggur. Makan pecahan roti, cuilan roti, dan minum anggur. Tapi pada waktu minum itu dikatakan, anggur itu dikatakan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, di darah perjanjian dalam perjanjian lama seperti ini. Pada tulah ke-10 Mesir itu, ini ada apa? Ada pintu yang diberi darah dari domba yang disembelih untuk perjanjian dengan Tuhan. Nanti malaikat Tuhan tidak akan masuk ke rumah yang ada darah ini sehingga tidak membunuh anak sulung. Jadi lewat itu darah perjanjian, pakai darah ya perjanjiannya itu. Lalu dalam perjanjian Abraham diberi janji oleh Tuhan akan menjadi bangsa besar, akan memiliki tanah Kanaan, apa namanya, batas-batasnya jelas dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, itu tanah yang akan dijanjikan kepada Abraham, dan Abraham menyembelih lalu dibelah seperti itu, dan Tuhan lewat. Kalau orang Ibrani itu memotong janji, kalau kita memenuhi janji ya, atau berjanji begitulah, bersumpah begitu. Nah ini Allah berjanji akan memenuhi janjinya dengan cara ini melewati darah ini ya, darah yang tercurah dari domba-domba itu yang disembelih itu kan, seperti itu. Nah itu PL. Nah dalam perjanjian baru ya, sekarang ini darah perjanjian Yesus itu ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingat ini, kalau Abraham tadi untuk kepentingan Abraham bahkan punya cucu dan anak-anak, tanah dan seperti itu. Tapi kalau ini untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Nah memang juga bisa dimengerti bahwa darah perjanjian PL bisa apa namanya, diungkapkan atau bisa diambil kesimpulan sebagai gambaran nantinya darah Yesus akan ditumpahkan. Jelas-jelas Yesus mengatakan hal ini untuk kematiannya hari berikutnya. Jadi ini hari Kamis, Yesus akan mati berikutnya untuk menebus bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah hal baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang disebut pesta. Pestanya diarahkan menunjuk kepada kematian dan kebangkitannya. Secara khusus ini kematiannya ya. Jadi sebetulnya pesta ini
pesta sedih, tapi juga sukacita karena banyak orang mendapat pengampunan dosa yang dilakukan Yesus pada hari berikutnya setelah makan bersama-sama muridnya ini. Itulah yang kita kenang sampai saat ini, bahwa darah Yesus, tubuh Yesus terpecah-pecah, darahnya tumpah untuk semua orang. Dan mereka yang percaya mendapat pengampunan dosa. Oleh karena itu, marilah kita pada hari ini mengucap syukur karena belas kasihan Allah yang luar biasa ini mengampuni dosa kita sampai-sampai tubuhnya dipecah-pecah dan darahnya tercurah di bukit Golgota di kayu salib itu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah disalib, tercurah darah-Mu untuk penebusan dosa kami. Kami bersyukur dosa kami telah Engkau ampuni. Biarlah kami bisa membagikan pengalaman pengampunan kami ini kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga banyak orang akan mengalami pengalaman pengampunan ini. Juga kami mendapat berkat dari Engkau karena kami bisa membawakan pesan ini kepada orang lain. Itulah berkat yang kami terima. Dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga prokes ya, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan kalau tidak penting tidak usah pergi, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.